Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang di sini Ibu akan membahas kelas 9 bab 1 tentang yang namanya sistem reproduksi pada manusia. Oke, sistem reproduksi pada manusia ini itu dibagi menjadi dua organ, yaitu organ pria dan organ wanita. Oke, sekarang Ibu jelaskan yang organ pria. Di organ pria ini terdapat dua bagian. Ada di bagian luar dan ada di bagian dalam. Ya, pertama di bagian luar ini itu ada yang namanya skrotum dan ada yang namanya penis. Itu yang di luarnya yang punya pria. Sedangkan kalau misalnya di bagian dalam itu terdapat saluran van deferens, testis, epididymis dan ductus ejaculatorius dan uretra. Oke, di sini Ibu jelaskan satu-satu dulu. Pertama itu Ibu jelaskan adalah testis ya. Testis itu adalah salurannya, saluran kita. Testis ini itu adalah terjadi pada spermatogenesis ya, atau itu ada yang namanya epididymis, yaitu di bagian luar testis atau pemotongan sperma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara ya, tempat penyimpanan sementara. Lalu yang ketiga ini ada yang namanya van deferens. Van deferens itu adalah saluran dari epididymis ke vesika semilanis ya. Oke, van deferens ini itu saluran dari epididymis ke vesika semilanis. Oke. Terus yang keempat itu ada yang namanya ductus ejaculatorius ya. Itu fungsinya itu sebagai saluran sperma dari kantong sperma ke uretra. Oke. Terus yang terakhir itu ada yang namanya uretra ya. Uretra itu fungsinya untuk saluran keluar sperma dan urin ya, tempat pembuangannya ya, tempat pembuangannya cairan sperma atau cairan pipis kita. Tuh. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang organ-organ pada pria. Sekarang di dalam organ pria juga dia terdapat yang namanya kelenjar ya, kelenjar reproduksinya. Nah, kelenjar reproduksinya ini dalam pria atau pada pria itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang pertama namanya vesicula seminalis, yang kedua namanya kelenjar prostat, dan yang ketiga yang namanya kelenjar Cooper. Oke, di sini Ibu jelasin satu-satu ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pertama itu yang namanya vesicula seminalis ya. Vesicula seminalis itu dia fungsinya itu untuk menghasilkan cairan ya, cairan nutrisi yang keluar dari sperma laki-laki. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kelenjar prostat. Itu adalah fungsinya untuk mengurangi keasaman vagina dan residu urinnya. Jadi yang kelenjar prostat ini itu tuh bersifat cairan basah. Jadi ketika cairan laki-laki mau masuk ke dalam vagina perempuan, nah kelenjar prostat ini berfungsi untuk membasahkan atau bahkan untuk menetralkan cairan yang dari asam itu menjadi cairan basah. Ini fungsi dari kelenjar prostat. Satu lagi itu ada yang namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini, ya, itu adalah cairan pelumas saat populasi. Saat masuknya cairan sperma ke dalam vagina perempuan. Nah, dari vesikulasi kita lanjut ke kelenjar prostat, lalu disaring lagi oleh yang namanya kelenjar Cooper. Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu adalah bagian-bagian dari pria. Oke, sekarang Ibu akan membahas sistem reproduksi manusia pada wanita.
Sama, wanita juga memiliki 2 organ, yaitu ada yang namanya organ dalam dan ada yang namanya organ luar. Organ dalam itu terdapat yang namanya ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina, itu yang dalam. Kalau misalnya bagian luar itu terdapat vulva. Vulva ini dibagi lagi, yaitu dibagi menjadi mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, mulut vagina, dan sebagainya ya. Di sini Ibu mencontohkan sebagian saja. Oke, ini bagian organ pada wanita atau pada perempuan. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dari bagian yang dalam, yaitu yang pertama adalah ovarium. Ya, ovarium ini dia fungsinya untuk menghasilkan ovum. Ovum itu adalah sel telur. Ya. Yang kedua itu namanya tuba fallopi atau disebut dengan oviduk. Itu fungsinya itu sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus serta sebagai tempat berlangsungnya pembuahan. Jadi nanti tuba fallopi ini itu adalah tempatnya, tempat untuk pembuahan yang menghasilkan sebuah zigot. Nanti di sini ya. Oke, terus yang ketiga itu ada yang namanya uterus. Uterus itu disebut juga dengan yang namanya rahim. Ya, rahim itu adalah fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. Nah, yang perempuan ini adalah ini nih tempatnya, tempat pembuahan atau tempat perkembangan atau tempat berlangsungnya pembuahan, itu disebut dengan uterus ya. Oke. Lalu yang terakhir ini itu adalah yang namanya vagina. Vagina itu adalah alat kelaminnya perempuan. Oke ya. Ini adalah vagina fungsinya untuk tempat jalannya melahirkan seorang anak. Dari sini, dari vagina ya. Ini adalah bagian dari reproduksi wanita ya. Oke. Kalau misalkan di dalam wanita dia tidak memiliki kelenjar seperti yang ada pada pria. Kalau pria ada kelenjarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang namanya pembentukan sel. Pembentukan sel itu antara wanita dan pria itu berbeda. Pertama, sekarang Ibu jelaskan pembentukan sel. Yang pertama adalah pembelahan sel pada laki-laki atau kita sebut dengan yang namanya spermatogenesis. Ingat ya, spermatogenesis itu adalah pembelahan sel pada laki-laki. Sedangkan kalau pada perempuan itu disebut yang namanya oogenesis. Ingat ya, oogenesis itu adalah pembelahan sel pada wanita. Oke, sekarang Ibu jelaskan yang pertama dulu, yaitu spermatogenesis atau pembelahan sel pada laki-laki. Itu terjadi pada 4 ya, pada 4. Oke, yang pertama itu terjadi pada spermatogonium. Ya, spermatogonium ini ya, itu dia bersifat diploid atau bersifat 2N. Kromosomnya ya. Dia akan membelah secara mitosis, secara banyak. Jadi dari satu sel dia akan jadi menyebar, jadi banyak. Itu seperti itu. Itu untuk spermatogonium ya. Untuk pembentukan sperma ini ya, itu terjadi pada 74 hari itu pada seorang laki-laki masa pubertas. Jadi mulainya berkembang sperma itu pada masa pubertas dan akan dikelola selama 74 hari. Oke. Lanjut, yang kedua itu ada yang namanya spermatosis primer atau spermatosis 1. Ya.
Spermatosis ini ya, spermatosis primer 1 itu dia bersifat haploid ya, dia bersifat haploid. Terus yang kedua itu spermatosis sekunder, itu dia membentuk yang namanya spermatid ya, dia sifatnya haploid. Oke. Lalu dari spermatosis sekunder 2 ini dia langsung diproses lagi menjadi yang namanya spermatid. Ya, spermatid itu ya itu alat kelamin prianya. Nah, ini adalah gambar dari spermatid. Awal mulanya spermatogenesis itu dia bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini, dia pertama dari kepala 2, lalu adanya kayak itu ya, kayak ubur-ubur ya. Ini dari sini, lalu dia akan menjadi seperti ini. Oke, sampai sini paham ya. Oke, sekarang yang kedua itu adalah oogenesis atau pembelahan sel pada wanita. Itu dia terjadi pada pertama sel induk telur, yang kedua pada saat pubertas, ketiga oosit, dan keempat adalah otid. Oke. Untuk sel induk telur ya, itu atau disebut dengan oogonium. Oke, kita tulis di sini ya. Atau disebut dengan oogonium. Ini ya. Sel induk telur ini atau disebut dengan oogonium ini dia bersifat yang namanya bersifat asam atau kita sebut dengan bersifat diploid ya, atau 2N. Lalu proses ini terjadi pada saat janin berada di rahim ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya saat pubertas. Saat pubertas ini dia terjadi pada oosit primer yang mengalami pembelahan meiosis 1 dan akan menghasilkan yang namanya oosit 2 atau kita sebut dengan sekunder. Ya, oke. Kalau oosit sekunder ini dia tuh berukuran lebih besar daripada oosit perempuan. Oke, maksudnya oosit primer ya. Oke, pas terjadinya oosit primer dan sekunder itu akan terjadinya yang namanya otid. Otid itu adalah otid itu adalah tempat berkembangnya menjadi ovum yang matang. Jadi di dalamnya itu. Oke, dan ini adalah ininya ya, bentuknya nih. Bentuk skema oogenesis ya. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Di sini Ibu menjelaskan sebagian aja ya. Sebenarnya banyak sekali penyakit yang ada pada reproduksi. Di sini Ibu akan membahas 4 penyakitnya. Pertama itu adalah sifilis, yang kedua adalah gangguan menstruasi, dan yang ketiga itu adalah hamil anggur, dan yang keempat adalah AIDS. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan penyakit pada sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Oke, ini ya. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ciri-ciri dari sifilis ini ya, itu tuh pertamanya itu terjadinya luka pada alat kelamin ya, misalkan itu lecet atau ada benjolan-benjolan dalam kelamin, itu harus buru-buru periksa ya. Terus terjadinya sifilis ini itu terjadinya pembengkakan getah bening pada bagian paha ya, atau kayak ada nanah-nanah kayak gitu, benjolan-benjolan pada paha, itu silakan langsung periksa ya. Terus yang ketiga itu adanya bercak-bercak di seluruh tubuh, juga tulang dan sendi terasa nyeri. Ya, kalau bisa kamu nyeri nih tulang-tulangnya, segera periksa ke dokter ya. Terus kedua itu ada yang namanya gangguan menstruasi. Oke, gangguan menstruasi ini ya itu biasanya tuh terjadi
pada umumnya itu kan menstruasi itu terjadi pada usia 11 atau 12 tahun. Kalau misalnya menstruasi ini tidak terjadi hingga usia 17 tahun, segeralah kalian periksa ke medisnya, ke spesialis. Karena batas usia menstruasi pertama kali itu batasnya pada usia 17 tahun. Ya, itu normalnya. Kalau misalnya lebih dari 17 tahun kalian belum haid, berarti kalian harus periksa ke kandungannya ya, ke kandungan. Oke. Terus ketiga itu ada yang namanya hamil anggur. Hamil anggur itu terjadi pada di luar rahim ya. Jadi janinnya ini dia berkembangnya di luar rahim, tidak berkembang di dalam rahim. Atau kita sebut dengan tidak berisi janin, tapi cuman berupa gelembung-gelembung atau berupa benjolan yang ada di dalam rahim wanita. Makanya hati-hati ya, khususnya untuk perempuan nih, hati-hati. Makanya makannya jangan jorok. Kalau misalnya ketika haid itu jangan sekali-sekali kalian makan yang kayak nanas terus atau minum yang bersoda, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan menstruasi kalian. Oke. Dan itu bisa terjadi yang namanya hamil anggur. Terus yang terakhir itu ada yang namanya AIDS ya. AIDS itu bukan merupakan penyakit yang menyerang sistem reproduksi ya, tetapi salah satu penyakit yang dapat ditular melalui alat reproduksi. Ini AIDS ini disebabkan oleh adanya virus HIV. Ya. HIV ini dia menyerang sistem kekebalan. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang bergonta-ganti pasangan saat berhubungan, itu dia akan terjadi yang namanya AIDS atau yang terjadinya namanya virus HIV. Itu seperti itu. Makanya kalian harus jaga kesehatan kalian ya, dan jaga yang benar. Oke, itu ya. Ini yang dari pembahasan tadi ini dapat kita ringkas seperti ini. Oke, tinggal kalian baca ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf dan terima kasih.